Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasufika Nafilah dengan NPM 1006063222094 dari kelas C Farmasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas mengenai surfaktan atau Surface Active Agent. Highlight yang akan saya bahas di sini mengenai surfaktan adalah prinsip HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance, yang kedua Gibbs Absorption, dan yang ketiga ada potensial zeta. Yang pertama ada HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance, merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur efisiensi emulgator dalam pembuatan sediaan farmasi, yaitu emulsi. HLB digunakan untuk menentukan jenis emulsifir yang cocok untuk jenis emulsi yang akan dibuat. Apakah emulsi yang akan dibuat itu termasuk pada jenis water in oil atau oil in water. Pada emulsi oil in water, minyaknya akan terdispersi dalam fase air secara terus-menerus, sedangkan pada emulsi water in oil, tetesan air terdispersi dalam minyak. Adapun prinsip HLB, yaitu penentuan suatu skala atau tingkat hidrofilitas dengan menghitung persentase bobot molekul surfaktan sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan, di mana semakin tinggi nilai HLB suatu senyawa, maka semakin hidrofilik senyawa tersebut, dan semakin rendah nilai HLB, maka semakin lipofilik suatu senyawa tersebut. Pada nilai HLB yang tinggi itu menunjukkan bahwa emulsifir itu lebih cocok untuk jenis emulsi oil in water, sedangkan nilai HLB yang rendah menunjukkan bahwa emulsifir tersebut lebih cocok untuk jenis emulsi water in oil. Yang kedua ada Gibbs Absorption. Gibbs Absorption ini merupakan proses penyerapan molekul pada permukaan antarmuka di antara dua fase yang berbeda, contohnya seperti antara fase padat cair-cair atau di antara gas dan cair. Biasanya Gibbs Absorption ini digunakan dalam pembuatan sediaan emulsi dan pembuatan sediaan sabun. Nah, Gibbs Absorption dapat diukur dengan menggunakan tegangan permukaan, yaitu gaya yang diperlukan untuk memperluas permukaan antarmuka di antara dua fase yang berbeda. Maka pada nantinya akan menghasilkan perubahan yang sesuai dengan energi pada permukaan. Sebagai contoh, dalam pembuatan sabun, proses Gibbs Absorption yang terjadi pada permukaan antarmuka antara fase minyak dan fase air, di mana molekul sabunnya akan terabsorpsi pada permukaan antarmuka untuk membentuk misel yang dapat mengemulsi minyak. Yang ketiga ada potensial zeta. Potensial zeta merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid yang berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi, di mana semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya fluktuasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Potensial zeta ini sangat berperan untuk menentukan kestabilan dari suatu sediaan sistem dispersi. Pengaruh perubahan nilai potensial zeta terhadap stabilitas sistem, di mana nilai potensial zeta yang menunjukkan stabilitas yang baik adalah rentang nilai 3-5. Salah satu contoh pengaplikasian potensial zeta yaitu dalam bidang farmasi, digunakan untuk pengukuran sebagai kunci untuk memahami proses dispersi dan agregasi. Juga digunakan untuk menentukan ada tidaknya gugus atau adanya gugus bermuatan pada permukaan bahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.